Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah sebuah traktat negara. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul, dan pemerintahan di antara kamu, yaitu pemerintahan yang mentaati perintah Allah dan Rasul. Di sini jelas bahwa ketaatan ada 3. Yang terakhir adalah pemerintah, tapi pemerintah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Jelas bahwa Al-Quran adalah suatu traktat negara. Negara, kalau kita definisikan secara umum, universal, itu adalah kekuasaan. Dalam Al-Quran juga ada kekuasaan, yaitu sultan. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 80. Sultanan Nasira, itu kekuasaan yang mendapat pertolongan dari Allah. Di lain pihak, negara atau yang tadi disebut kekuasaan adalah wajib menjalankan hukum. Kita bisa lihat dalam surat Al-Maidah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Jadi barang siapa yang tidak berhukum atau memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, itulah orang-orang ingkar atau orang-orang kafir. Yang disebut kafir adalah orang ingkar, orang yang tidak taat hukum. Ya, yaitu Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum itulah yang disebut traktat negara. Jelas kesimpulan ini. Di beberapa ayat juga seperti itu. Al-Maidah ayat 51 yang sempat ramai pada saat Ahok masuk penjara. Jadi jangan sekali-kali melawan Al-Quran. Dan jangan sekali-kali pembesar atau negara di negeri Islam itu meninggalkan Al-Quran. Pasti dia akan kena azab. Azab oleh masyarakatnya sendiri yang mentaati Islam. Dan itu sudah ditetapkan dalam suatu traktat, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ mengakui adanya Islam. Jadi Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Islam diberikan kelonggaran. Jadi siapa mengamalkan Islam seharusnya tidak bisa dituntut. Jadi negara ini bagaimanapun harus mentaati Al-Quran, karena umatnya adalah umat Islam. Dan negara yang mentaati Al-Quran itu akan universal. Umat lain pun akan dilindungi, kecuali orang yang menyerang, kafir harbi. Ya, dimanapun yang menyerang pasti kita perangi. Memerangi adalah wajib kalau itu menyerang. Itulah sampai kapanpun umat Islam tidak akan rela kalau negaranya dipimpin oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.